semuanya, kenalin saya Nabila Maulidia dari Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Video kampanye sebelumnya, saya telah menjelaskan dan mengajak teman-teman untuk memahami betapa pentingnya penggunaan bahasa santun di media sosial. Sebelum mereview balasan komentar di video kampanye sebelumnya, saya akan menjelaskan lagi sedikit bagaimana sih penggunaan bahasa santun di media sosial. Penggunaan bahasa tidak santun di media sosial bukan hanya berkomentar atau mengirim pesan dengan kata-kata kasar, hinaan, atau bahkan makian, tetapi juga bagaimana cara kita untuk menyampaikan kata tersebut. Kadang orang cuma bilang, cuman bercanda kok. Tapi tanpa kita sadari, kata tersebut juga bisa menyakiti orang lain. Dan fenomena itu sering terjadi di platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, sampai TikTok. Memang saat ini kita hidup di era digital yang sangat cepat. Tapi seharusnya semua orang tetap paham bagaimana menggunakan bahasa yang santun di dunia maya. Nah, seberapa sering sih kita menemukan ejekan, hinaan, atau bahkan kata-kata kasar? Pada saat ini, kita akan mendapatkan hal tersebut saat apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan orang lain, padahal semua orang punya caranya sendiri untuk melakukan apa yang mereka sukai. Dalam budaya kita, kesantunan adalah nilai penting yang mencerminkan kepribadian dan moral seseorang. Kalau di dunia nyata kita bisa melakukan sopan santun, maka seharusnya di dunia maya pun juga begitu. Karena media sosial bukan ruang bebas tanpa aturan, tapi ruang publik yang tetap harus diisi dengan etika dan rasa hormat. Coba bayangkan saja, satu komentar negatif bisa memicu ribuan komentar yang lebih buruk lagi. Dampaknya bukan cuma kepada korban, tetapi juga suasana media sosial. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa ujaran dan komentar negatif bisa menyebabkan stres, depresi, atau bahkan trauma bagi korbannya. Bahkan tidak sedikit beberapa kasus itu mengarah pada perundungan digital atau yang bisa disebut cyberbullying. Itulah seberapa penting untuk kita berpikir sebelum mengetik, karena di balik layar masih ada perasaan orang lain yang bisa tersakiti oleh kata-kata kita. Penggunaan bahasa santun di media sosial bukan berarti kita tidak memiliki kebebasan dalam mengkritik dan berpendapat. Namun, dalam menggunakan bahasa yang santun, kita bukan hanya menghargai orang lain, tetapi juga menunjukkan kedewasaan kita dalam berpikir. Kita bisa menyampaikan kritik tanpa menjatuhkan dan berdiskusi tanpa menebar kebencian. Kalau generasi muda bisa mempraktikkan hal ini, maka media sosial kita akan menjadi tempat yang lebih positif dan lebih produktif. Nah, gimana sih menerapkan penggunaan bahasa yang santun di media sosial? Penerapannya bisa dimulai dari diri kita, dari hal-hal yang kecil seperti berpikir sebelum menulis komentar, gunakan bahasa yang netral dan sopan, dan hargai setiap perbedaan pendapat karena tidak semua orang lain harus setuju dengan pendapat kita. Jadi, dengan langkah-langkah kecil, kita bisa mengubah media sosial menjadi lebih sehat dan bermakna. Sebelum menutup video ini, aku mau mereview komentar yang ada di video kampanyeku sebelumnya. Di video kampanye saya sebelumnya, ada orang yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa penggunaan bahasa santun di media sosial itu penting, dan manfaatnya juga bisa kembali ke diri kita sendiri. Namun, ada yang berkomentar bahwasanya saya bohongan atau tidak sesuai dengan video kampanye saya. Mungkin orang tersebut masih belum setuju dengan apa yang saya sampaikan. Di video kampanye sebelumnya, saya masih memiliki kekurangan karena saya belum menyertakan contoh partisipasi saya dalam penggunaan bahasa yang santun di media sosial. Tetapi saya juga telah merasa video saya juga memiliki kelebihan. Karena di video sebelumnya saya telah menjelaskan dampak, manfaat, dan menggunakan kata yang benar dan yang salah dalam media sosial. Dan saya belum merasa puas karena video saya masih belum ditonton oleh banyak orang. Tetapi saya percaya bahwa setidaknya saya telah memberikan edukasi pentingnya penggunaan bahasa santun di media sosial.
Kalau kalian ingin tahu gimana sih video sebelumnya, yuk kepoin TikTok aku. Jangan lupa like dan komen pendapat kalian juga ya. Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama menjaga cara kita berbahasa di dunia maya. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan bahasa di media sosial. See you!